Assalamualaikum soleh solihah. Tebak, ini lagi ada di mana? Masih ingat nggak kalian tempat ini? Ya, ini adalah samping sekolah kita, padang rumput yang tempat biasa kita kalau ada kegiatan. Nah, sekarang udah rumput-rumputnya udah makin tinggi tuh, kalian lihat. Nah, kangen nggak kalian main di sini? Nah, sekarang kita awali pembelajaran pagi ini dengan kalian memperhatikan pemandangan ini. Ini Sadizal ambil gambarnya pas lagi sore hari menjelang sunset. Indah banget kan? Nah, sebagai pemanasan, coba Ustadz minta ya, saya kasih waktu 3 menit untuk kalian membuat satu paragraf yang menggambarkan keindahan pemandangan yang kalian lihat ini. 3 menit ya, untuk maksimal 3 menit untuk memikirkan satu paragraf yang bagus, minimal 3 kalimat aja. Saya mulai dari sekarang ya. Saya kasih waktu 3 menit, silahkan di pause dulu videonya. Menit kemudian. Gimana? Udah jadi? Nanti Ustadz pengen lihat ya, tolong sempetin foto terus japik Ustadz Izal. Nah, gini. Jadi ketika kalian barusan membuat satu paragraf, kalian pastinya nggak bikin secara asal dong. Pasti kalian berpikir kalimat apa yang akan kalian masukkan ke dalam paragraf tersebut. Kalian pasti memikirkan kalimat yang menggambarkan tentang keindahan lingkungan di samping sekolah. Kalimat-kalimat yang kalian bikin bisa jadi tentang rumput-rumput yang hijau, langit sorenya yang indah, pohon-pohon yang rindang di sekitarnya, dan lain sebagainya. Nah, intinya kalimat yang kalian buat pasti berdasarkan satu ide, yaitu tentang keindahan lingkungan di samping sekolah. Nah, itulah yang disebut dengan ide pokok. Dan semua paragraf kalian membaca itu baik di cerita fiksi, cerita dongeng, atau di buku pelajaran, atau di majalah, setiap paragraf pasti dibuat dengan cara seperti itu, yaitu dengan merangkai berdasarkan satu ide pokok. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menemukan ide pokok dari berbagai macam paragraf yang ada. Jadi kita ketika mendapati satu paragraf, kita akan teliti apa kira-kira ide pokok di balik tertulisnya paragraf tersebut. Oke, siap? Saya akan jelaskan sekaligus dengan beri beberapa contohnya. Oke, Ustadz akan langsung memulai dengan contoh. Ini ada satu contoh paragraf. Saat bangun pagi, kita dapat merasakan udara yang segar. Bangun pagi juga dapat melancarkan peredaran darah. Bahkan, bangun pagi juga terbukti dapat meningkatkan daya ingat. Bangun pagi memang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Ini ada satu paragraf yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 kalimat. Nah, kita ingin tahu apa ide pokok dari paragraf ini. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari mana kalimat utamanya. Nah, ini kalimat utama. Kalimat kedua. Kalimat ketiga. Kalimat keempat. Di antara 4 kalimat ini, ada satu kalimat yang merupakan kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat penjelas. Analoginya seperti ini. Di antara deretan kalimat-kalimat ini, ada satu yang merupakan induk dan yang lain adalah anaknya. Nah, induk adalah yang paling besar dan
yang merangkum semuanya. Jadi, kalimat utama ciri-cirinya adalah dia merupakan kalimat yang paling umum, sehingga kalimat yang lain berfungsi sebagai penjelas dari kalimat yang umum ini. Nah, kita telah satu-satu mana di antara kalimat ini yang paling umum, yang mencakup semuanya. Nah, di sini kita mendapati kalimat yang paling umum yang merangkum ke semuanya adalah kalimat terakhir. Bangun pagi memang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Yang mana kalimat ini sekaligus juga berfungsi sebagai rangkuman dari 3 kalimat sebelumnya. Jadi kalimat utamanya adalah kalimat terakhir. Nah, apakah ini sudah ide pokok? Belum. Ini statusnya baru kalimat utama. Akan yang lain sebagai kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini akan kita ringkas. Ketika kalimat utama kita ringkas, kita ambil intisarinya, maka itu yang baru disebut sebagai ide pokok. Ini kalimat ini kita ringkas menjadi bangun pagi baik untuk kesehatan. Nah, seperti ini. Apakah harus seperti ini? Bisa juga dengan contoh kalimat yang lain. Manfaat bangun pagi bagi kesehatan. Seperti ini juga boleh. Yang penting adalah ini merupakan intisari dari kalimat utama. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Saya coba dengan contoh kedua. Silahkan dibaca kalimatnya. Maksud paragrafnya. Nah, paragraf ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Kita ingin tahu apa ide pokok dari kalimat ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita cari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang paling umum, yang mewakili semua kalimat-kalimat yang lain. Oke, kita pecah ya. Di antara 5 kalimat ini, yang paling umum dan merangkum kalimat-kalimat yang lain adalah, coba tebak yang mana? Ya, yaitu kalimat pertama. Rumah temanku sungguh tampak mewah dan mengagumkan. Ini kalimat yang paling umum. Sedangkan kalimat-kalimat setelahnya ini menjelaskan dari kalimat pertama. Dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata, artinya memang mewah. Lantainya terbuat dari marmer, ini juga mewah. Pintu-pintu kamar terbuat dari emas, ini juga mewah. Meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel, ini juga mewah. Nah, artinya ini 4 kalimat setelahnya ini adalah kalimat penjelas, sedangkan yang ini adalah kalimat utama. Nah, maka ide pokoknya adalah kita harus meringkas kalimat utama ini. Ide pokoknya, rumah temanku mewah. Apakah harus seperti ini kalimatnya? Bisa kita coba kalimat yang lain. Misalkan, mewahnya rumah temanku. Seperti ini juga boleh. Atau ada kalimat yang lain? Nah, silahkan kalian coba tulis dan nanti tunjukkan ke Ustaz Rizal. Ini adalah contoh ide
pokok. Oke, mudah-mudahan dari kedua contoh ini jelas. Nah, sekarang silakan kalian buka file PDF dari buku tema A. Nah, kalian buka. Nah, subtema 1 halaman 9 ya. Nah, di sini ada lanjut halaman 10 aja. Ke cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini ada sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Masing-masing paragraf coba kalian tentukan ide pokoknya. Jawabnya di mana? Jawabnya di link Google Form yang Ustadz lampirkan di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan dan silakan bisa dikerjakan dari sekarang. Oke, demikianlah pemaparan pelajaran hari ini. Jangan lupa ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan di link Google Form berikut. Kalau nggak banyak kok, yang kalian berlatih menentukan ide pokok dari paragraf-paragraf yang nanti akan Ustadz berikan. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.